Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya, dan salam kompeten buat seluruh rekan-rekanku sejawat. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas kasus, sama-sama kita belajar tentang kelainan ketuban dan janin ya teman-teman. Nah, kemarin kita udah ngebahas materinya, sekarang kita bahas kasusnya supaya lebih paham ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini aku punya beberapa kasus, beberapa soal. Nah, untuk yang pertama, apakah diagnosa pada Nyonya F? Gitu. Nah, biasakan membaca pertanyaan terlebih dahulu dan untuk kasusnya nggak harus semuanya kita baca ya, teman-teman. Harus punya konsep nih yang apalagi kalau untuk vital sign ini ya teman-teman, ini sudah harus terkonsep nih, jadi nggak harus kita baca tekanan darah sekian, RR-nya segini, heart rate-nya sekian gitu ya teman-teman. Jadi lihat aja sekilas, mainkan matanya, baru kemudian terkonsep, oh semuanya dalam batas normal gitu ya teman-teman. Kemudian nanti di kasus itu juga pasti bakalan ada pengecohnya gitu ya teman-teman. Jadi yang bukan kata kunci nggak usah fokus ke situ gitu ya, nanti bakalan habis waktunya. Oke, nomor 1, apakah diagnosa pada Nyonya F? Nah, Nyonya F, gravida 1, datang ke PP mengeluh keluar air-air dari jalan lahir, usia kehamilan saat ini 32 minggu. Nah, hasil pemeriksaan abdomen, kepalanya belum masuk PAP. Nah, jadi si ibunya sudah keluar air-air dari jalan lahir, tapi usia kehamilannya saat ini masih 32 minggu, dan abdomen pemeriksaan abdomennya kepala belum masuk PAP. Apa tuh diagnosanya gitu ya teman-teman, kalau keluar air-air. Oke, nah tadi udah aku kasih tahu nih ya teman-teman perbedaannya. Kalau ketuban pecah dini gitu ya, kalau ketuban pecah dini dia belum impartu, belum masuk PAP gitu, tapi sudah keluar air-air. Nah, kalau ketuban pecah sebelum waktunya, dia sudah impartu, sudah ada pembukaan kurang dari 4 cm ya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah ketuban pecah dini, karena dia di sini masih dia juga ini belum aterem ya teman-teman, kemudian belum masuk PAP. Jadi dia disebut dengan ketuban pecah dini. Jadi nggak usah bingung antara ketuban pecah sebelum waktunya atau ketuban pecah dini gitu. Kan dua-duanya sama Kak gitu. Enggak. Tadi udah kita sebutin bedanya ya teman-teman. Kalau ketuban pecah sebelum waktunya dia sudah impartu, kalau ketuban pecah dini atau KPD dia belum impartu, belum masuk PAP ya. Oke, kita masih di kasus yang sama, ke soal berikutnya. Apakah pemeriksaan penunjang pada kasus Nyonya F? Nah, ingat, aku kemarin dapat ini satu soal di UKOM ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang untuk KPD ini kita harus melakukan yang disebut dengan tes lakmus, uji kertas lakmus. Nah, kemarin pada saat UKOM itu aku untuk opsinya itu bukan kertas lakmus langsung ya teman-teman, tapi nitrazin test. Nah, nitrazin test ini sama dengan uji kertas lakmus atau tes lakmus ya. Jadi ketika dilakukan tes lakmus, nanti kertas lakmus yang berwarna merah dia bakalan menjadi biru kalau itu adalah ketuban ya teman-teman. Nah, jadi untuk pemeriksaan penunjang KPD adalah nitrazin test. Nah, jangan bingung nanti, mungkin aja opsinya bakalan ada kertas lakmus atau uji tes lakmus gitu ya. Tapi kalau di aku di UKOM kemarin yang keluar soalnya itu adalah nitrazin test. Nah, opsinya hampir semuanya sama. Yang pasti protein urin, reduksi urin, nitrazin test, yang 3 ini ada ya teman-teman. Cuman yang VT, darah lengkap berbeda gitu. Oke, jawabannya yang E, nitrazin test. Kemudian oke, nomor 3 ya. Apakah asuhan yang tepat pada kasus Nyonya F? Nah, untuk KPD ini, untuk tata laksana awalnya kita harus melakukan tirah baring, kemudian kita stabilisasi KU. Setelah kita stabilisasi KU, sudah dipasang infus gitu ya teman-teman, baru kita melakukan rujukan. Nah, untuk asuhan yang tepat adalah melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, kalau untuk tirah baring ini adalah langkah awal ya teman-teman, tata laksana awal. Kalau untuk asuhannya kita melakukan rujukan ke rumah sakit. Oke, selanjutnya, kok agak macet nih, maaf ya teman-teman. Oke, kasusnya berbeda ya. Di sini apakah diagnosa pada Nyonya S? Nah, kita lihat Nyonya S ini 33 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sakit pada perut setiap pergerakan janin sejak 2 minggu lalu. Kemudian usia kehamilannya saat ini 28 minggu. Kemudian palpasi abdomennya teraba bagian janin mudah diraba, TFU-nya 24 cm. Nah, kalau usia
kehamilannya 28 minggu, seharusnya TFU-nya dia antara 28 cm atau 30 ya, teman-teman. Nah, di sini TFU-nya lebih kecil nih dari usia kehamilannya. Kemudian ibunya sudah mengeluh sakit pada perut setiap pergerakan janin sejak 2 minggu yang lalu. Nah, sudah jadi kata kunci nih ya teman-teman. Kemudian palpasi abdomen bagian janin mudah diraba, TFU-nya lebih kecil itu. Nah, jadi dari opsi ini kita dapatkan jawabannya adalah yang D, oligohidramnion gitu ya teman-teman. Cirinya itu perutnya si ibu sakit ketika terjadi pergerakan janin, kemudian TFU-nya lebih kecil dari usia kehamilan, kemudian ketika kita lakukan palpasi abdomen, bagian janin mudah diraba, mudah didapat. Nah, jadi jawabannya adalah oligohidramnion. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, apakah diagnosa pada Nyonya C? Nah, ini si Nyonya C ini hamil 8 bulan, gravida 3 ya. Dia mengeluh napasnya sering terasa sesak. Kemudian vital sign-nya dalam batas normal, TFU-nya 39 cm. Nah, kemudian palpasi abdomen bagian janin sulit diraba, DJJ terdengar samar, perut ibu tampak licin dan sangat tegang. Nah, ini sudah kata kunci semuanya sih yang di sini ya, teman-teman. Kalau usia kehamilannya 8 bulan, seharusnya TFU-nya ini masih sekitar 32-34 cm ya. Ini sudah sangat tinggi, 39 cm, dan usia kehamilannya 8 bulan. Ini sudah sangat tinggi. Kemudian napasnya sering terasa sesak gitu. Kemudian bagian janin sulit diraba, DJJ-nya terdengar samar karena ketubannya banyak nih. Karena ketubannya banyak, jadi DJJ-nya juga terdengar samar. Kemudian sulit didapatkan bagian-bagian janinnya. Kemudian perut ibunya juga tampak licin dan sangat tegang karena terjadi peregangan dari si janin ya. Si janin juga akan sangat bebas di dalam perut si ibu, bebas bergerak, bebas berenang. Makanya tidak jarang akan terjadi yang namanya malposisi, malpresentasi atau kelainan letak pada kasus polyhydramnion. Nah, jadi jawabannya ini adalah polyhydramnion. Oke, jawaban yang tepat adalah polyhydramnion. Nah, jadi ini kata kuncinya udah hampir semuanya pas mengarah ke polyhydramnion ya. Oke, soal selanjutnya, apakah diagnosa pada Nyonya Ki? Nah, jadi si Nyonya Ki ini, dia 28 tahun, gravida 1, dia mengeluh sesak napas, sering kencing, kemudian gerakan janinnya dirasa banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, gerakan janinnya dirasa banyak, sudah kita pastikan ya gemeli ya teman-teman. Kemudian tanda-tanda vital dalam batas normal, palpasi abdomen terdapat 2 balotemen. Nah, ini juga sudah kata kunci. Terdapat lebih dari 1 DJJ yang berbeda 10 denyut. Nah, gerakan janinnya dirasa banyak, kemudian terdapat 2 balotemen, kemudian terdapat lebih dari 1 DJJ yang berbeda 10 denyut. Jadi sudah pasti jawabannya adalah gemeli. Janinnya lebih dari 1, balotemennya terdapat 2, terdapat gerakan janin yang banyak gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah gemeli, kehamilan ganda atau hamil kembar. Oke. Oke. Ternyata cuma 6 soal, 6 kasus ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like atau di share ke sosial media yang teman-teman punya. Barangkali teman-teman yang lain membutuhkan video ini. Kalau ingin mendukung channel aku semakin berkembang ke depannya atau menantikan video terbaru dari channel aku, boleh tekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam kompeten, semangat berjuang untuk yang akan ukom di tahap berikutnya. See you on my next video. Bye-bye.